Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Bram Irfanda dari Irfanda Capital. Kali ini kita akan bahas buku Learn to Earn karya Peter Lynch. Jadi buku ini adalah karya Peter Lynch tentang saham yang ditujukan untuk orang-orang awam. Bahkan bukan cuma orang awam yang baru belajar, tapi anak-anak. Jadi Peter Lynch mengharapkan ini dibaca oleh mereka yang masih SD, masih SMP, masih SMA. Sekarang kita masuk ke bagian pembukaan. Kalau kemarin kita bahas preface, sekarang kita ke pembukaan. Jadi pembukaan atau pendahuluan terserah ya. Jadi pendahuluan ini berjudul perusahaan di sekitar kita. Jadi di bab ini Peter Lynch itu ingin menjelaskan tentang apa sih perusahaan publik, terus apa sih bedanya, dan di kehidupan sekitar kita itu seperti apa perusahaan publik itu. Mari kita mulai. Jadi ketika di kehidupan sehari-hari agar ekonomi berjalan, maka orang akan berbisnis. Kenapa orang berbisnis? Tujuannya apa? Jadi tujuan berbisnis adalah menyelesaikan masalah orang lain. Jadi bisnis itu tentang menyelesaikan masalah orang lain. Kalau kita tidak butuh kebutuhan sehari-hari, fast moving consumer good, contoh seperti sabun, sampo, odol, sikat gigi, snack, maka tidak ada Indomaret dan Alfamart. Indomaret dan Alfamart ada karena ada orang yang butuh yang dijual di sana. Nah, ketika orang ingin menyelesaikan masalah orang lain, maka dia berbisnis. Nah, ketika orang berbisnis biasanya dia itu bikin perusahaan. Jadi membuat perusahaan. Bisnis ini baik bisnis pribadi, bisnis keluarga maupun bisnis yang bareng-bareng dengan orang lain. Nah, kenapa kok dibikin perusahaan? Penyebab paling utama adalah agar bisa melindungi pemilik atau pemegang saham atau pemilik perusahaan dari tanggung jawab yang di luar yang harus dipegangnya. Contoh, ada tanggung jawab hukum. Contoh perusahaan digugat. Terus kemudian hutang dan lain-lain. Nah, di Indonesia perusahaan ini ada banyak sekali. Tapi kita akan bahas PT dan CV saja yang umum digunakan. Tapi di Indonesia ada PD, perusahaan dagang, ada UD, usaha dagang, dan lain-lain. Ada firma dan lain-lain. Koperasi, yayasan, dan lain-lain. Tapi kita akan bahas yang paling sering digunakan yaitu PT dan CV. Nah, bedanya apa PT dan CV ini? Jadi kalau PT itu namanya perusahaan terbatas, berarti pemilik perusahaan itu terbatas tanggung jawabnya hanya pada apa yang dia setorkan. Jadi ketika ada masalah hukum, masalah hutang, masalah pajak, pemiliknya tidak bisa dituntut. Yang bisa dituntut adalah perusahaannya. Kalau CV itu pesero aktifnya itu masih bertanggung jawab pada semua tanggung jawab perusahaan, contoh hutang, contoh kewajiban hukum, kewajiban pajak, itu pesero aktifnya masih kena sampai harta pribadi. Jadi Peter Lynch menjelaskan di bab ini adalah yang PT, kalau di Indonesia yang PT. Kemudian Peter Lynch menjelaskan bedanya public atau publik dan private atau pribadi, private company dan public company. Jadi kalau public company berarti perusahaan yang sudah IPO di pasar saham, sudah menjual sahamnya di pasar saham dan bisa dimiliki oleh orang umum. Kalau private company berarti perusahaan yang masih kepemilikannya pribadi, jadi dimiliki oleh orang tertentu. Jadi kalau
public company, berarti kalau di Indonesia ini sudah terdaftar di IHSG atau di IDX atau di pasar saham Indonesia. Kalau private company berarti belum terdaftar di IDX atau pasar saham Indonesia. Rata-rata public company besar, walaupun ada yang kecil. Private company rata-rata ukurannya bisa dari besar sampai kecil. Tapi kalau public company, mayoritas hampir semuanya itu besar. Jadi ukuran sudah beda. Karena kalau public company terlalu kecil itu tidak bisa dijadikan saham. Jadi minimal untuk IPO itu market cap-nya sekitar 100 miliar. Jadi itu perbedaan antara public dan private company. Nah, sekarang contoh public company di kehidupan sehari-hari. Ketika kita tidur, bangun, terus kita ke kamar mandi gosok gigi. Nah, gosok gigi kita pakai sikat gigi dan pasta gigi dari Pepsodent. Maka kita membeli produk dari Unilever. Unilever adalah perusahaan publik atau perusahaan publik di pasar saham Indonesia dengan kodenya UNVR. Ini contoh. Terus habis itu kita mandi pakai sabun Lifebuoy. Maka itu juga produk dari Unilever Indonesia atau UNVR. Kemudian kita pakai handuk. Handuk itu bisa ciptaan atau benangnya dari perusahaan Sritek. Nah, jadi gitu. Jadi kita itu Sritek ini sudah ada di pasar saham Indonesia juga. Terus habis itu kita makan. Habis mandi kita makan. Nah, makannya pakai Indomie. Maka Indomie itu dari Indofood ICBP. Jadi dan itu ada di perusahaan di pasar saham Indonesia. Terus kemudian habis makan kita minumnya produk Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ini ada di pasar saham Amerika. Nah, contoh seperti itu. Atau kita minumnya Cleo. Cleo ini adalah perusahaan publik di pasar saham Indonesia. Jadi kita dari bangun sampai kita tidur lagi itu kita menggunakan banyak sekali produk, banyak sekali layanan. Contoh kita bank besar itu semuanya sudah jadi perusahaan publik di Indonesia. Jadi kita bisa beli sahamnya di pasar saham. Contoh BCA, BRI, BNI, CIM, Niaga, dan lain-lain itu sudah ada semua di pasar saham. Jadi kita bisa membeli sahamnya, bukan cuma menggunakan produknya atau menggunakan layanannya. Nah, kenapa kok perusahaan itu jadi perusahaan publik? Kenapa kok nggak dikekepin aja? Maksudnya tidak disimpan sendiri aja. Jadi perusahaanku aja. Jadi salah satu alasan kenapa perusahaan itu dijadikan perusahaan publik adalah si perusahaannya butuh uang. Jadi kalau kita melakukan IPO itu biasanya mahal, valuasinya tinggi, maka si pemilik atau pemegang saham pengendali itu akan dapat keuntungan yang sangat besar dari valuasinya. Jadi dia bisa tanpa modal tapi dapat uang yang sangat besar masuk ke perusahaannya. Jadi contoh perusahaannya butuh duit untuk bayar hutangnya besar, triliunan, maka dia bisa IPO untuk dapat uang terus membayar hutang-hutang ini. Jadi seperti itu. Jadi ketika perusahaan private atau perusahaan pribadi itu butuh uang, itu bisa diatasi dengan cara melakukan IPO di pasar saham Indonesia. Terus alasan berikutnya adalah untuk cash out atau untuk
melepas asetnya. Contoh orang punya 10% saham di suatu perusahaan. Terus gara-gara IPO dia bisa bebas dapat duit. Kalau sekali-kali butuh, dia bisa menjual 1% saham saja ke publik. Jadi biar semua orang bisa membeli. Jadi enaknya ketika IPO adalah pemegang saham bisa langsung menjual sahamnya, tidak perlu nego-nego panjang lebar, tidak perlu due diligence dan lain-lain. Jadi terus kemudian semua orang, karena semua orang bisa beli. Perusahaan-perusahaan publik ini bisa ngasih gaji. Nah, gaji yang didapat oleh karyawan ini bisa buat belanja dan investasi. Buat belanja tentu saja akan memutar roda ekonomi. Yang investasi contoh dimasukkan bank atau obligasi atau saham, maka modal itu bisa digunakan untuk penciptaan perusahaan-perusahaan berikutnya. Nah, dari gaji itu pemerintah dapat pajak. Dari pajak itu pemerintah bisa bangun-bangun, yang akhirnya itu bisa menciptakan perusahaan-perusahaan baru juga menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, akhirnya muter terus. Sehingga makin lama ketika banyak perusahaan yang go public atau melakukan IPO, maka perusahaan negara itu juga akan maju dan berkembang. Nah, fungsi penting atau fungsi terpenting dari investor adalah memulai segalanya. Jadi kalau suatu perusahaan tidak ada yang jadi investor di awal, maka perusahaan itu tidak bisa mungkin berdiri. Jadi ketika suatu negara itu banyak yang jadi investor, maka akan banyak yang jadi pengusaha atau banyak yang bikin perusahaan di negara itu. Dan tentunya kita ingin Indonesia maju dengan banyak yang jadi pengusaha dan bikin perusahaan. Jadi seperti itu bab pendahuluan dari buku Learn to Earn karya Peter Lynch. Bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.